أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Setelah kita membicarakan masalah malaikat yang menjaga langit pertama, yang menjaga amal ibadah siapapun yang naik ke langit pertama, di situ diperiksa oleh malaikat tadi akan masalah apakah orang yang beramal, yang amalnya sekarang naik ini, orang itu mengamalkan ghibah apa tidak? Apabila dia mengamalkan ghibah, suka ghibah, senang ghibah, suka menyebut-nyebut aib orang, kekurangan orang, maka malaikat di langit pertama menyuruh kepada malaikat hafazah agar malaikat hafazah mengembalikan amal tersebut dan menyuruh agar malaikat hafazah memukulkan amal tersebut ke muka orang yang melakukannya. فتصعد الحفظة بعمل العبد من حين أصبح إلى حين أمسى له نور كنور الشمس حتى إذا طلعت به إلى السماء الدنيا زكته فكثرته فيقول الملك للحفظة اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه أنا صاحب الغيبة أمرني ربي ألا أدع عمل من اغتاب الناس يجاوزني إلى ذلك. Jadi orang yang beramal harus membuang sifat suka menggibah orang, suka memandang aib orang, suka membicarakan kekurangan orang. Apabila di hati dia masih suka membuka dan membicarakan aib orang, aplikasi ini belum hilang dari dalam hatinya, maka amal ibadah yang dia kerjakan ditolak karena ada virus ghibah. Oleh karena itu seyogianya selain kita bujur-bujur beramal, banyak-banyak beramal, juga hati ini dibarasihi dari suka melihat aib orang. Bahkan kalau bisa diganti dengan suka melihat kelebihan orang. Dan itu sebagai syarat mutlak. Kalau mau amal melewati langit pertama, harus hati ini jangan ketujuh ma'itihi aib. Ketujuh itu ya susah. Bahkan anehnya kadang-kadang orang bersedekah dipadahakannya riya. Nah itu kurang tuh sing baikan bersedekah sudah wah gitu ya. Tetap sampai benarai bersedekah riya koyo mudah benar menilai jelek orang, suka banget arah pembicaraan kepada aib, bukan kepada positif. Ya, jarulun orang
unjun dihiga pembatuan. Orang yang melihat ini yang namanya pikirannya suka negatif. Nah ini bahayanya, suka. Ketujuhnya tuh negatif. Lihat orang dihiga pembatuannya. Pasti bertukar. Pasti bertukar. Pasti melahong. Oh iya, benar. Datang di mana pasti kasap sejak ada. Cuma ini hobinya, sukanya dia itu lihat aibnya orang, kekurangannya orang. Dengan seperti yakin ini bocah pasti bertukar, pasti melahong. Padahal orang monjun ini saya jawaban ini. Cuma kan kada pasti lagi, kada jelas lagi, kada nyata berarti. Nah ini, bahkan anehnya ketika ada teman di samping dia berkata, kalau pinainya mau unjun, oh datang mana mau unjun tuh pura-pura aja, sampai kencang hatinya menilai jelek. Padahal kawan dihigani membawai ke positif sudah pendek. Kalau kita mau unjun, wah datang di mana mau unjun dah tahuinya, unda tahuinya pasti sudah. Kenapa kerana kawannya di situ memadahkan pasti unda nih ojeknya. Tapi kan hari itu belum melihat, hari itu belum pasti, hari itu belum ada bukti. Tapi hobinya dia, nah ini hobinya dia ngomongnya yang jelek-jelek, hobinya dia ngomongnya yang jahat-jahat. Kullun yunfik ala ma'illah. Orang itu akan menilai seseorang tergantung hati. Kalau teko isinya kopi dituang pasti yang keluar kopi. Kalau isinya teh dituang pasti yang keluar teh. Kalau hati bersih, insya Allah penilaiannya pun positif. Tapi kalau hatinya rigat, nah mau ada mau, dia rigat. Ya jerulun coba duduk di tanah orang banyak benar. Di hati, pandang orang yang banyak tadi. Hati kita nih hobinya apa? Hobinya hatinya apa? Ketujuh ngerti kah? Ketujuh memandang positif kah? Atau memponis orang jahat? Atau mengisahkan yang kada bagus kah? Duduk. Pandiran orang nang hati baik, pikiran baik, pandirannya positif, didengarkan nyaman. Ketika bu mobil, jarak jangan membalap makanan kenal pot dagung-dagung itu. Apa ajar nang supir? Terkejut juga. Oh anak behera ini positif, positif yang keluar. Dan itu kada kawa diada-ada. Kalau kopi isinya pasti dituang keluar kopi. Kalau teh isinya dituang pasti teh yang keluar. Nah, kita harus berusaha sedikit demi sedikit, terutama kan ini nisfu Sa'ban para, Ramadan para, sia-sia amal ditapakakan ke muha kita. Maka Quran 30 juz sehari. Pada kegampangan, kasih gerakan duduk. Sahatam 3 hari sahatam, berarti sebulan berapa hatam nak? Ayo. Tapi muntung nih hingga memantel nang kada baik, hingga menyambet nang kada baik, kasihan. Apalagi pulang kena tuh jam 2 bangun, bertahajud, berzikir, apa-apa, sampai kadang-kadang terguring di sajadah.
saking harapnya beribadat mau kantuk di karasinya sampai sujud lawas benar pikiran nang bini berdoa benar saja mengaruh. Tapi katujuh menyambati orang tuna, katujuh membuka aib-aib orang. Nah justru karena itu kadang-kadang kita ini terbawa arus lalu tak umpati. Oleh karena itu membaluman data tuh jelas, fakta belum jelas, jangan wani menilai-nilai orang dulu. Apalagi kita nilai orang alim, apalagi soleh, apalagi wali. Makinnya kalau pina katulahan. Jadi mudah-mudahan kita dengan suka membicarakan aib kita, suka membicarakan kekurangan kita, kadada waktu untuk membicarakan aib orang, kadada waktu untuk membicarakan kekurangan orang. Bahkan sudah dilajari bahwasanya kita dengan Allah dengan kita. Apapun yang terjadi di alam semesta ini minallah. Maka apabila semua bala, musibah, apapun itu minallah, berarti kadada nang salah di Allahnya. Nang salah di Allahnya tuh kadada. Kalau terjadi bala musibah kena kita yang salah, bukan Allah. Akhirnya fokus otak kita, pikiran kita melihati kesalahan kita dan kekurangan kita, hingga kadada waktu bahkan kadada kesalahan-kesalahan orang lain, hingga kita setidak-tidaknya memuji dan menyanjung orang yang telah duduk di makom itu, di makom yang sudah syairnya terucap, ya jamalan qad tajalla bil masyarik wal magharib, ya jamalan qad tajalla bil masyarik wal magharib. Tidak ada yang dilihat selain jamal, nggak ada yang dipandang selain jamal, nggak ada yang didengar selain jamalullah. Kenapa? Karena hatinya udah bersih. Nah amal naik dengan sebab hati yang bersih. Kemudian sambungannya, summa qala ta'til hafadhatu bi'amalin salihin min a'malil 'abdi fatuzakkihi wa tukaththiruhu hatta tablugha bihi ila as-sama'i ats-tsaniyah fayaqulu lahumul malak al-muwakkalu biha qifu wadribu bihadzal 'amali wajha sahibihi innahu arada bi'amalihi arada ad-dunya amarani rabbi alla ada' 'amalahu yujawizuni ila ghairi innahu kana yaftakhiru 'ala an-nas fi majalisihim ana malakul fakhr. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maka datang malaikat yang memelihara hamba Allah yang disebut hafadhah, membawa dengan amal yang soleh dari amal segala hamba Allah. Maka katanya, malaikat hafadhah berkata, amal ini baik, lagi suci dan lagi amat banyak, hingga sampai ia bersama dengan amal itu kepada langit yang kedua. Berarti orang ini kada ma'amalakan gibah, selamat dari gibah karena tembus di langit pertama, tinggal pemeriksaan di langit kedua. Maka berkata bagi mereka itu oleh malaikat yang menunggu pintu langit yang kedua itu, berhenti kamu, kadang dulu aja malaikat di langit kedua, Anda memeriksa amal ini dulu. Kalau ada virus jakanya di bagasi itu pemeriksaan barang, kalau berbunyi bila membawa obat terlarang nyet ya berbunyi. Nah di langit pertama itu, di langit kedua itu banget lagi pemeriksaannya. Kada kawa sembarangan, mun bandara bisa jadi bubuli, amun malaikat kada kau dibubuli. Periksanya oleh malaikat sekalinya. Ujar malaikat di langit kedua, palukan olehmu amal ini akan muka orang yang mempunyai amal ini.
bahwasanya ia berkehendak dengan amalnya itu faedah atau keuntungan dunia, padahal menyuruh akan daku oleh Tuhanku bahwa tiada aku tinggalkan akan amal ini melalui akan daku kepada yang lain daripada aku, karena bahwasanya ia adalah bermegah-megah dengan amalnya itu atas manusia pada majelis mereka itu. Aku adalah malaikat kemegahan. Di langit kedua, stop ya, malaikat langit kedua. Ini orang beramalnya karena ingin kesenangan dunia, dan dia beramal sombong, koyok, agak. Memang ujur jua pang secara johir telah di kampung tuh nambah tahajud inya haji jua di kebetulannya kurang gulingan inya nang bangun. Oh maka bertahajud mulai jam 2 sampai subuh. Dasar kayak itu juga kebetulannya lalu di kampung sini jenang bertahajud unda aja. Nah masuk surga unda juga. Enak unda masuk surga insya Allah memberi syafaat kalau orang kampung sini jangan. Oh iya benar pula. Akhirnya malaikat di langit kedua pukulkan ke muka orang yang mana, karena dia sombong, karena dia merasa lebih pada orang. Nah ini bahayanya taping putih kelebihan. Nah ini ngalihnya taping putih, ngaran taping putih ini ngalih ya ada kita ini masing-masing berisi kelebihan memang masing-masing, cuma ada nang mengikuti ada nang kada. Nang memingkuti ini ya nang kucuk akan ke situ kamarinya dipingkuti pak, kita tampayakan, diperlihatkan, kebetulan orang kada denang melawaninya lawan kelebihan seorang diagak-agakkan, disombong-sombongakan. Ini memang anu dasar ada kelebihan, ada nang kada memingkuti, inya sadar ini bukan kelebihan ini. Baik. Dia sibuk memuji Allah yang memberi kelebihan dan memiliki kelebihan, tidak sempat waktu meminta dipuji dan dihormat. Kada sempat minta dipuji, kada sempat minta dihormati. Kenapa? Karena sibuk memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibuk melihat kelebihan yang dikasih oleh Allah, hingga Allah lah yang dia puji, Allah lah yang dia sanjung, Allah lah yang dia besarkan. Mulutnya, pikirannya, hatinya, tugasnya dia memuji, bukan minta dipuji, menyanjung, bukan minta disanjung, mengagungkan, bukan minta diagungkan. Maka orang nanti minta diagungkan ini besar ngalih juga bang, mengalihi orang. Salah memocong sama kiri kanan bolak-balik fotokopi. Ya dasar kayak itu orang nantina anu anak minta agungakan nih. Isi kelebihan Tuhan minta Tuhan kan ya nangalingnya nih. Suruh aja jadi makmum merajuk. Dilanggar nih udah jadi penuhannya. Ada dia anaknya jadi makmum nebungol aja. Padahal wasiat ampun langgar nih udah disuruh jadi imam. Bersurat pulang wasiatnya. Minta dituhakan. Ini beramal kayak hendak naik amal ke langit kedua karena sombong dan angkuh. Maka pulang dahanu nang minta dituhakan ini luput tak pulang dua bacaanan. Diril begitu dialihim waladjalin nujasan apa jadi imam juga nih waduh itu Allah enggak waduh boleh dia saja ini saja tuh saja tadi pak mau ada akar buka makalah ini kawannya ular nih tak. Maka kabur aja salah kayak pelengkah memang berbahaya nih minta dituhakan memarina bekawinan kemanakan di sana kurang ada itu yang harusnya mewaliakan dan ya
mewakilakan ngaran mamarina anak minta dituhakan unda nang mewaliakan unda orang tua unda memarinanya. Nah padahal hukum nangaran saudara itu dulu nang jadi wali, tapi nangaran hana minta tuhakan ngalihai. Maka bocap bilanya pernikahan tak ada ridho dunia akhirat. Ya Allah, didoakan sidin 70.000 turunan muak darah. Kayak apa? Nak minta tuhakan. Nah alih nih minta tuhakan nenek. Alih lah. Atau tuan guru minta diguru-guru akan. Nah ini lucu juga. Tertinggal kiai haji aja kan datang saruan kan bebungulan ngelak. Jaka saruan kanyang parut. Kan hakon saruan, tinggal kiai haji aja kahah, padahal kahah itu plat motor ya juga, ada pasti tuan guru bang. Ya Allah kahah, betul aja, KT, Kabah, lawan DA, ya Allah. Nah, kahah Kalimantan Tengah, Kabah Kalimantan Barat, KT Kalimantan Timur, aturnya KSL Kalimantan Selatan, ini DA Dayak asli. Wah. Ada gegampangan bisa jakah atau pelat motor penyambat tuh orang kalah ustad tuh burit pinahimung juga nokoyo juga tatap makin nyayet tatap itu apa pinah koyo dua ngalihai kurang bina diagungakan nang ngalih benar maka ngalih benar sedikit kita salah kada dituakan marajuk sedikit ya kada dimuliakan hamuk ngalihai mentang-mentang bungas ibu bungasakan minta supaya orang nih memujinya bungas pasakan menyangai waktu balik minyak kamu tahu tuh rasa. Nah oleh karena itu, jangan kita menganggap itu kelebihan kita. Itu adalah anugerah dan kebaikan serta kelebihan Allah. Pujilah Allah, bukan minta dipuji. Agungkan Allah, bukan minta dihormati. Kita yang memuji Allah, bukan kita yang minta. Jadi dengan hati yang kotor, minta dipuji, minta diagungkan, minta dituhakan, minta dimuliakan, ini menghalangi amal naik ke hadrah Allah, ke langit kedua. Nah ini kita kedatangan tamu dari beliau dari Hadrami Muhammad bin Hussein bersilaturahmi ke majelis kita dan kita minta agar beliau memberikan ala kadarnya nasihat, tausiah, semoga ada manfaat buat kita yang hadir, yang mendengarkan, dan mudah-mudahan dengan berkat silaturahmi beliau hati kita yang kotor dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا وإياكم لحضور هذا المجلس المبارك الذي فيه تتنزل الرحمات وفيه يكرم الله سبحانه وتعالى بالهبات والعطيات. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan langkah kita untuk bisa menghadiri majlis yang mulia ini, majlis yang penuh dengan keberkahan ini, di majlis yang mana di tempat inilah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada orang yang hadir di dalamnya. Dan di dalam ini majlislah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan di sana setiap pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. لو يكشف الله سبحانه وتعالى للكثير
من الناس ما ينزل سبحانه وتعالى من الرحمة ومن العطاء في هذه المجالس، لتمنى أن كل وقته معمور في مجالس العلم ومجالس الذكر. Dan seandainya jikalau Allah Subhanahu wa taala membukakan hijab bagi kita semua dan bagi setiap manusia melihat bagaimana rahmat dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang hadir di majlis semacam ini, maka dia akan memakmurkan seluruh waktunya di dalam majlis-majlis ilmu agama. جاء في الحديث الذي يرويه الإمام مسلم عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة يذكرون الله أو يتلون كتاب الله أو يتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وفي آخر المجلس يقال أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. Dan bagaimana di sana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau di sana menceritakan tentang kemuliaan seseorang hadir di majlis ilmu, sehingga beliau di dalam sabdanya mengatakan bahwasanya tidaklah seseorang yang mana sekelompok orang tersebut berkumpul di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka di sana saling mempelajari daripada Al-Quran, terkecuali di sana ketentraman diturunkan kepada mereka, rahmat ditumpahkan kepada mereka, dan mereka dikelilingi oleh para malaikat, sehingga daripada akhir hadis tersebut, sehingga di sana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau di sana mengatakan tentang kemuliaan orang yang hadir di majlis ilmu, yaitu dengan bahwasanya bubarlah kalian dari itu majlis, sungguh kesalahan kalian telah digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai-nilai kebaikan. وجاء في بعض الروايات في حديث آخر قدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: قوموا مغفورا لكم، فيقال: يا رب إن فيهم فلان لم يأتي إلا لحاجة من الأشياء الدنيا لم يأتي من أجلك، فيقول الله سبحانه وتعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Dan bahkan di sana diceritakan tentang kemuliaan daripada majlis ilmu, majlis zikir di dalam haditsul qudsi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya setelah Allah berfirman bubarlah kalian dari itu majlis, sungguh dosa kalian digantikan dengan nilai-nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sana ada malaikat yang protes kepada Allah, wahai Allah, di sana ada si fulan, dia hadir majlis ilmu, niatnya tidak baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia pun juga walaupun niatnya tidak baik di dalam hadir majlis ilmu, dia pun juga dosanya akan aku ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelompok daripada orang-orang yang mana tidak akan pernah celaka, orang yang bergabung dengan kelompok tersebut. وجاء في الحديث الصحيح كذلك من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Pun juga di antara kemuliaan orang yang datang menghadiri majelis ilmu, siapa orang yang berjalan dengan suatu jalan yang mana dia dengan jalan tersebut adalah untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkahnya untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في البخاري: قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فهنا في الحديث يميز صلى الله عليه وسلم ويبين لنا المسافة الشاسعة والمرتبة الكبيرة بين من يهتم بالعلم وبين من يقتصر على العبادة والذكر فقط. Dan bagaimana di sana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan orang-orang yang mempunyai ilmu agama, sehingga beliau di sana bersabda di dalam sebuah hadis, kemuliaan orang yang mempunyai ilmu agama dibandingkan daripada orang yang ahli ibadah itu seperti kemuliaanku dibandingkan orang yang paling rendah di antara kalian, kata Rasulullah. Dari hadis ini bayangkan di sana bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam di sana menjelaskan bagaimana jarak kemuliaan bagi orang yang mana ahli ilm dengan ahli ibadah, yang mana ahli ilm tersebut, orang yang mempunyai ilmu tersebut, dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kemuliaannya sama seperti kemuliaan Nabi Muhammad di antara daripada sahabatnya dan umatnya yang lain. Bayangkan, itu adalah orang-orang yang mempunyai ilmu agama. ولذا بعد أن يموت الإنسان ينقطع عمله
إلا أصحاب العلم من له أثر في هذه الدنيا وله مجال في العلم إما في تأليف أو تعليم طلاب ولا زال نفعهم مستمر بعد وفاته فسيأتيه الأجر إلى قبره بعد وفاته. Oleh karenanya para orang-orang yang ahli ilmu, para orang-orang yang ahli ilmu agama, mereka walaupun telah meninggal dunia akan tetapi pahala yang mana selama dia di dunia masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terputus. Kenapa? Karena peninggalannya banyak selama di dunia. Dia mengajarkan ilmu agama, dia punya majelis selama di dunia, dia pernah mengarang kitab, dia pernah di sana membuka ini itu dan lain sebagainya untuk manfaat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga walaupun dia sudah meninggal dunia akan tetapi peninggalannya masih dikenang oleh orang lain sehingga pahalanya terus mengalir ke dalam kubur orang tersebut. كما جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وقال الأولى صدقة جارية أو علم ينتفع به كما ذكرنا لكم أو ولد صالح يدعو له. Oleh karenanya itu semua berdasarkan daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila seseorang telah wafat, apabila seseorang telah meninggal dunia maka terputuslah seluruh amalnya melainkan daripada 3 perkara. Yang pertama adalah yaitu sedekah jariah, yang kedua yaitu adalah ilmu yang bermanfaat. Bayangkan ilmu yang bermanfaat peninggalan seseorang yang ahli ilmu selama di dunia masih bisa di sana mengalir pahalanya walaupun dia telah meninggal dunia. Kemudian yang terakhir adalah atau mempunyai anak yang saleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. وعمل الطاعات في مثل هذه المظاهر مجالس العلم ومجالس الذكر بها يرفع الله البليات والأذى والبلاء عن الأمم. Dan sungguh kehadiran kalian di majelis ilmu seperti ini, kehadiran kalian di majelis ilmu semacam ini adalah di sana salah satu menjadi sebab bahwasanya diangkat bala oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari setiap kebinasaan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi yang lainnya. فجزا الله خير من ساهم ومن حضر ومن قام على هذه المجالس ومن كاثر فيها ومن اهتم فيها. Dan juga kita memohon kepada Allah supaya Allah memberikan balasan yang banyak bagi orang yang ikut andil di dalam majelis seperti ini dan orang yang mana di sana perhatian dengan ini majelis, dan kalian yang hadir juga mudah-mudahan di sana diberikan balasan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. وعلى رأسهم شيخنا وأستاذنا الشيخ أحمد زهدي النور جزاه الله خير وأدام الله ونفع به ونفعكم ونفعنا جميعا. Dan juga wabil khusus lagi kepada guru kita, Guru Zuhdi Nur, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari beliau dan mudah-mudahan beliau bisa senantiasa memberikan manfaat untuk yang lainnya dan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونحن الآن على مشارف استعداد لشهر رجب، شهر رجب الأصب الذي فيه تصب الرحمات صبا. Dan sungguh kita sekarang berada di hari-hari yang mana kita semua ingin menyambut kedatangan bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab, yang mana bulan Rajab tersebut dinamakan dengan bulan Rajab Al-Asab, yang artinya yaitu bahwasanya bulan Rajab tersebut adalah bulan yang mana dituangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. وكلمة رجب هي مشتقة من الهيبة أي العظمة، فقد كان يعظم هذا الشهر من يعظمه العرب من قبل الإسلام. Dan sungguh kalimat Rajab ini dari segi bahasa yaitu bahwasanya Rajab ini adalah sesuatu yang mana di sana adalah yang bermaknakan haibah, kemuliaan, sehingga orang Arab dahulunya sebelum datang agama Islam mereka di sana memuliakan dengan bulan Rajab ini. وكان السلف الصالح إذا دخل رجب يقولون اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. Dan sungguh di antara di sana kebiasaan para aslafun salihun bahwasanya mereka di sana apabila telah memasuki daripada malam-malam pertama bulan Rajab dan seterusnya mereka mengamalkan dengan doa yang masyhur yaitu adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, yang artinya wahai Allah berkahilah saya di bulan Rajab, berkahilah saya di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur saya sehingga bertemu dengan bulan Ramadan. وكانوا يهيئون أنفسهم من هذا الشهر من شهر رجب يهيئون حتى يأتي رمضان وقد
انطوت الصحائف وقد محى الله سبحانه وتعالى الذنوب. Bahkan mereka bulan Rajab ini bukan hanya sekedar bulan Rajab, akan tetapi ketika mereka dipanjangkan umur oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Rajab, mereka jadikan bulan Rajab ini sebagai persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan, sehingga tidaklah mereka bertemu dengan bulan suci Ramadan terkecuali dosa mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. وجاء في الخبر كذلك أن رجب شهر الله وشعبان شهر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورمضان شهر أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Pun juga diriwayatkan di sana bagaimana di dalam sebuah hadis bahwasanya bagaimana bulan Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala, wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku kata Rasulullah, dan sedangkan Ramadan adalah bulannya umatku. وكان الكثير من السلف الصالح في اليمن وغيرها في ثريم والبيضة وغيرها من المدن في اليمن يتهيئون في مثل هذا الشهر المبارك ويكثرون الاستغفار فيه، وخاصة بعد صلاة العشاء يقولون 100 مرة رب اغفر لي وارحمني وتب علي. Dan bagaimana di sana kebiasaan para penduduk Tarim, para penduduk Hadramut, dan para penduduk Baydha, dan para penduduk Yaman dari segi umumnya di sana, ketika mereka memasuki malam-malam bulan Rajab, mereka hiasi malam-malam tersebut dengan memperbanyak membaca istighfar, sehingga terdengar di masjid-masjid apabila setelah selesai melaksanakan sholat Isya berjamaah, dengan serentak mereka di sana mengangkat tangannya kepada Allah dengan mengucapkan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 100 kali dan dalam satu riwayat 70 kali. وقد استغفر وأكثر من الاستغفار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Dan sungguh itu adalah telah dipraktekkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau lebih lagi daripada bilangan tersebut di dalam membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal beliau telah mendapatkan di sana ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari dosa beliau yang terdahulu ataupun yang akan datang, itu pun jikalau ada. قال إني لأستغفر الله في المجلس أكثر من 70 مرة. Sehingga beliau mengatakan di dalam sebuah hadis, sungguh demi Allah aku membaca istighfar di dalam satu majlis melebihi daripada 100 kali istighfar. فنرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونقبل على الله سبحانه وتعالى لكي يغفر ذنوبنا ويسامحنا سبحانه وتعالى. Oleh karena itu tidak ada lagi yang sepantasnya bagi kita terkecuali kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah di dalam menyambut bulan Rajab ini, sehingga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. فبالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وبالاستغفار والندم على فعل المعاصي يصلح الله شأن الجميع. Dan dengan bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, yaitu dengan memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyesali dengan apa yang pernah kita lakukan daripada kekhilafan, dengan itulah di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepada setiap dan seluruh umat Nabi Muhammad. في زمن نبينا محمد، في زمن سيدنا موسى عليه السلام، وعندما حل بهم القحط وعدم السقيا اشتد بهم القحط، فطلبوا من موسى السقيا، فقالوا ادع لنا ربك واستسقه يسقينا، فخرج بقومه وكانوا كثر. Dan bagaimana di sana dahulunya, bagaimana ketika di zaman Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam tertimpa di sana kemarau yang panjang, sehingga mereka di sana meminta kepada Allah untuk diturunkan hujan, namun tidak diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam agar Nabi Musa bertawajuh kepada Allah dan meminta kepada Allah agar Allah segera menurunkan hujan, sehingga Nabi Musa menginstruksikan untuk seluruh masyarakat keluar berkumpul di tanah lapang. فخرج بقومه إلى الصحراء وطلب الله سبحانه وتعالى السقيا ليسقيهم، ولكن لم يسقهم سبحانه وتعالى، بل اشتد حر الشمس ولم ينزل شيئا من المطر. Dan kemudian mereka keluarlah dengan serentak, yaitu menuju ke tanah lapang, yang mana tujuannya adalah untuk meminta agar Allah menurunkan hujan kepada mereka. Akan tetapi yang terjadi bukanlah sesuai dengan apa yang mereka harapkan, melainkan di sana kemaraunya semakin menjadi, panasnya semakin menjadi setelah mereka meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم بعد ذلك كلم رب العزة والجلال موسى وقال يا رب لم تسقنا نحن الآن نستسقيك بل ازداد حر الشمس. قال يا موسى إن بينكم رجل نمام فاطلب منه أن يتوب. Kemudian di sana bagaimana para mereka tersebut melapor kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa pun langsung di sana berbicara, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala
Sehingga Nabi Musa mengatakan, wahai Allah, ini bagaimana nih? Kami sudah keluar serentak di dalam meminta agar kau turunkan hujan kepada kami, agar kau hentikan daripada kemarau ini. Tapi bukanlah yang terjadi adalah hujan, akan tetapi panasnya makin dahsyat di sana. Ada apa wahai Allah? Kemudian Allah mengatakan, sungguh wahai Musa, itu semua disebabkan oleh salah seorang di antara yang hadir tersebut, yang ribuan tersebut, ada satu orang yang mana mempunyai sifat adu domba. وبعد ذلك جمعهم موسى وقال لقومه إن الله سبحانه وتعالى قد أحرمنا المطر ونزول الغيث بسبب أحد منكم نمام فليتب الجميع. ونظر هذا الرجل إلى نفسه وأن الناس حرموا من هذا المطر ومن هذا الخير بسبب معصيته فتاب فنزل المطر. Kemudian Nabi Musa alaihissalam tidak ada pilihan lain terkecuali harus di sana berdiri di hadapan mereka dan mengatakan, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujan kepada kalian dikarenakan disebabkan ada satu orang di antara kalian yang mempunyai sifat namam, yaitu suka mengadu domba di antara orang lain. Kemudian orang tersebut merasa bahwasanya dirinya adalah penyebab tidak diturunkan hujan. Kemudian dia menyesal dan meminta ampun kepada Allah, dan dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia berbicara di dalam dirinya, karena dengan sebab kesalahanku Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan hujan, dan mereka yang lainnya tidak tahu apa-apa, sehingga mereka juga mendapatkan di sana hal demikian. Maka dia pun taubat kepada Allah dengan seketika. Setelah dia taubat kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala langsung menurunkan hujan kepada mereka pada saat itu. وبعد ذلك بعد أن نزل المطر قال موسى يا رب لماذا أنزلت علينا المطر؟ قال إن الذي منعتكم المطر بسببه قد أنزلت عليكم المطر بسببه. Kemudian ketika turun hujan, Nabi Musa masih belum puas, menanyakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Allah, kenapa sekarang kau turunkan hujan? Kemudian Allah mengatakan, wahai Musa, aku turunkan hujan bahwasanya barusan aku tidak menurunkan hujan karena dengan sebab satu orang pun juga di sana aku turunkan hujan karena taubatnya satu orang. إن الذي أنزلت عليكم المطر بسببه أنزلت عليكم المطر بسببه قد الذي منعتكم بسببه قد أنزلت عليكم المطر بسببه. والشاهد من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول مصداقا لهذه القصة، يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. Dan bahwasanya bagaimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala dengan seketika ketika orang tersebut taubat kepada Allah, maka Allah langsung menurunkan hujan di sana. Itu semua adalah sebagai bukti bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Meminta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengampun. Maka Allah dengan sebab istighfar tersebut akan menurunkan hujan yang deras dari langit. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yaghfir dhunubana. Mudah-mudahan pada saat ini Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Wa an yastur 'uyubana wa yakshif kurubana. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menutup setiap keaiban kita dan menepis setiap kesulitan kita. Wa ya'amilna bi judihi wa karamihi la yu'amilna bi a'malina. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita dengan anugerah dan karunia-Nya. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم الضعفاء والمساكين، اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم نسألك منا منك وكرما وإحسانا مرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم نسألك كرما منك وإحسانا مرافقة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم وما حل ببلاد الإسلام والمسلمين من الأذى والحروب والفتن ما لا يعلمها إلا أنت، في اليمن وفي سوريا وفي الشام وفي غيرها من بلاد المسلمين، في ليبيا، نسألك اللهم يا رب العالمين فرجك القريب يا مجيب. نسألك اللهم فرج عنهم يا رب العالمين. اللهم وأدم الأمن والأمان في هذه البلاد، في إندونيسيا وغيرها من بلاد المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا لطيفا بالعباد
الطب بنا واستقل بنا وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد يا يا ربي وارحم ضعفنا ووسع العيش لنا ولا تؤاخذ من جنى إنك لطيف بالعباد يا أعلى بيت المصطفى يا أهل الكرم وأهل الوفاء غيثوا عبيدا قد هفا حائر مضيع للمعاد يا فذلكم بالثبات وأسعدوا قبل الممات بحسن خاتم مستجاب وخير عيش مستجاب آمين. فذلكم بالثبات وأسعدوا قبل الممات بحسن خير في الحياة وحسن خاتم مستجاب يا لطيف وارحم عبيدك يا جواد قبل ثم الصلاة
رسول ماذا حضركم في الفصول والآل والصاحب الأجيال وارحم عميدا يا جوال قبل التبر والفساد أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا